Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gedung sekolah madrasah di Kompleks Pondok Pesantren Darul Hikmah di Mojokerto diterjang angin kencang. Para guru serta ratusan siswa pun panik dan berhamburan keluar kelas. Akibat kejadian ini, atap bangunan porak-poranda dan menimpa rumah warga. Gedung Madrasah Sanawiyah di Kompleks Pondok Pesantren Darul Hikmah di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto diterjang angin kencang Sabtu siang. Akibatnya para guru dan ratusan siswa panik berhamburan keluar kelas. Angin kencang membuat atap bangunan porak-poranda. Material atap dari bahan galvalum itu berterbangan hingga menimpa rumah warga di samping gedung sekolah. Namun beruntung tidak ada korban jiwa. Menurut pengasuh Ponpes Darul Hikmah, terjangan angin kencang terjadi selama 15 menit. Angin berputar-putar menerjang atap hingga menimbulkan suara gemuruh yang cukup keras. Kejadiannya setelah 5 menit atau 10 menit angin gulung di sekitar sini, saya baru datang ke sini. Nah, ketika itu suaranya keras sekali. Ternyata atap di sini itu ikut terbang. Terbangnya itu menggulung-gulung seperti ini dan tidak langsung ke sana, masih di atas. Nah, karena keadaan panik, akhirnya diberikan pengumuman kepada seluruh siswa. Kebetulan kan banyak sekali siswa yang di dalam kelas, ada sekitar 300-an itu, disuruh keluar semuanya, ya berkumpul di aula seperti itu, agar nanti tidak ada korban. Nah, karena kan posisi atap ini berada persis di atas anak-anak yang sedang kumpul di bawah gitu. Jadi langsung dijauhkan dari lokasi. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, aktivitas belajar mengajar dihentikan dan seluruh siswa dipulangkan lebih awal. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, hujan semalam merusak harapan petani timun emas di Kabupaten Jombang. Hal itu setelah buah timun emas yang siap panen rusak setelah diguyur hujan. Alhasil petani segera memunguti buah timun emas yang tidak membusuk agar tetap bisa dijual. Harapan panen melimpah ternyata tak bisa dirasakan sejumlah petani timun emas di Desa Sabong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Mereka hanya bisa pasrah setelah buah timun emas yang siap dipanen rusak di sawah setelah diguyur hujan semalam. Saat musim kemarau, buah timun emas mempunyai kualitas sangat bagus. Selain tanamannya subur tanpa diserang hama, buahnya juga lebih besar. Namun guyuran air hujan meski hanya beberapa jam menyebabkan buah mulai membusuk. Meski pasrah dengan keadaan, namun petani tetap memunguti timun emas yang masih utuh. Setidaknya buah itu bisa dijual agar mereka tidak terlalu merugi. Itu kehujanan itu di usia berapa, Pak? Usia 45, Mas. Sampai berapa kali kehujanan sampai rusak itu? 3 kali, Mas. Tapi agak deras, Mas. Ini dampaknya sampai berapa persen kerusakan di sawah? 60-an, Mas. Lebih dari separuh. Banyak yang rusak ini. Ini biasanya luasan seperti ini berapa sampai berapa kintal, Pak? Berapa ton hasil panennya kalau normal? Normalnya 4 ton. Dalam satu musim tanam selama 4 bulan, petani membutuhkan biaya 9 juta rupiah per hektar. Dalam musim kemarau yang sangat panas, petani berharap bisa mendapatkan buah antara 4 hingga 5 ton per hektar. Namun pada musim panen ini, petani hanya mampu memanen sekitar 1 hingga 2 ton timun emas. Kondisi itu menyebabkan petani tidak mendapatkan untung alias rugi. Sebab hasil penjualan timun emas belum bisa mencukupi balik modal tanam dan perawatan lahan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, mengisi acara kampanye, 3 cagup Jatim berlomba menjaring simpati pemilih. Cagup nomor urut 01, Lulu Nur Hamidah, berjanji beri bantuan kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM. Cagup nomor urut 02, Khofifah Idhar Parawansa, berjanji akan memperbaiki sarana di Pasar Pabean yang dikeluhkan pedagang dan pengunjung pasar. Sementara cagup nomor urut 03, Tri Risma Harini, berjanji masifkan teknologi geomembran di tingkat petani.
Di hadapan para simpatisannya saat kampanye di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Cagup Jawa Timur nomor urut 01, Lulu Nur Hamidah berjanji jika terpilih akan menyalurkan kredit tanpa bunga dengan metode subsidi silang bagi pelaku UMKM se-Jawa Timur. Kredit yang diberikan maksimal 25 juta rupiah. Menurutnya, dengan skema menggandeng bank milik pemerintah, suku bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM akan disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau kita memberikan dukungan bagi pelaku usaha khususnya itu yang kecil lah, Rek. Jadi bukan yang gede ya. Tapi misalnya yang 25 juta ke bawah gitu loh. Yang itu sebenarnya kan tanpa akunan harusnya. Nah, bunganya itu kan masih sekitar ada yang 6% ya. Nah, yang 6% ini yang kemudian itu bisa disubsidi oleh pemerintah provinsi. Sementara itu, Cagup Jawa Timur nomor urut 02, Khofifah Indar Parawangsa, belusuan ke pasar tradisional Pabean, Kota Surabaya. Dalam kampanyenya, Khofifah mendapat keluhan pedagang dan pengunjung pasar karena kondisi pasar yang sering becek dan banjir saat hujan. Cagup petahana ini berjanji jika nanti terpilih, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya untuk merenovasi saluran air agar pedagang menjadi nyaman dalam berjualan. Rupanya ada yang tersendat. Maka yang kita harapkan adalah bahwa kalau banjir airnya jangan sampai masuk. Itu saya rasa satu rekomendasi yang sangat penting supaya penjual dan pembelinya sama-sama merasa convenient untuk beraktivitas ekonomi di sini. Sedangkan Cagup Jawa Timur nomor urut 03, Tri Risma hari ini meninjau lahan pertanian yang menggunakan inovasi teknologi geomembran di Desa Sukorjo, Trenggalek. Di hadapan petani, Risma berjanji jika nanti terpilih akan menerapkan teknologi geomembran di seluruh wilayah Jawa Timur. Teknologi ini dinilai tepat untuk mengatasi musim tanam saat musim kemarau, serta masalah keterbatasan lahan. Dengan teknologi geomembran, petani dapat melakukan panen sebanyak 4 kali dalam setahun, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Yang masalah lagi dampak global warming ini nggak ada air. Nah kalau nggak ada air apa ya kita kemudian nggak nanam. Tapi ini adalah solusi cerdas di mana kemudian dengan efisiensi penggunaan air, efisiensi pupuk, hasilnya juga lebih banyak begitu. Nah kalau ini bisa diimplementasikan, saya yakin kita tidak akan kesulitan pangan untuk kedepannya. Risma juga membagikan pupuk organik kepada petani sebagai alternatif bagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Tim Liputan Biro Surabaya. Berkah musim kemarau, petani semangka di Lumajang untuk besar. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.